Nah, sekarang kita ingin menjelaskan khilaf ulama tentang mengucapkan Al-Fatihah. Langsung saja kita bahas di sini. Wujubul qiraah fi kulli raka'atin min raka'atis shalah. Wajib membaca, tidak boleh sholat itu diam. Yang dinamakan qiraah, dinamakan membaca, yaitu melafazkan. Baik. Setiap rakaat dari rakaat sholat. Walil a'immati, dan bagi imam-imam madhab rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati mereka, aqwalun, ada beberapa pendapat mengenai wajib membaca. Ini wajib membaca ini di dalam hadis yang disebutkan waqra' ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Berarti wajib membaca ini. Tapi pendapatnya membaca apa dulu ini? Al-Fatihah kah, atau surah kah, atau zikir kah? Maka para ulama mengatakan ada pendapat-pendapatnya. Baik, pendapat Imam Malik dan imam madhab Maliki, madhab Hambali dan madhab Syafi'i, ta'ayyana qira'at al-Fatihati fi sholati wa annaha ruknun la tasihhu shalah biduniha. Mereka menyatakan, tiga mazhab ini ya, Maliki, Hambali, dan Syafi'i, wajib membaca Al-Fatihah di dalam sholat, karena Al-Fatihah setiap rakaatnya itu rukun, dan tidak sah sholat orang tersebut kalau di satu rakaatnya tidak baca Al-Fatihah. Berarti baik imam baik makmum wajib membaca Al-Fatihah ya. Akan tetapi lain sendiri dengan Imam Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan, qala Abu Hanifah itu Al-Fatihatu laisat ruknan min arkanis shalah, balir ruknu mutlaqul qiraah, fatakunu Fatihah wajibah yaksamu tarikuha wa tujzi'us shalah biduniha. Tapi Imam Hanafi mengatakan Al-Fatihah bukan rukun dari rukun sholat. Berarti kalau rukun 13, rukun 17, mazhab Hanafi mengatakan Al-Fatihah bukan rukun. Akan tetapi wajib. Apa perbedaannya kalau Imam Syafi'i kita bilang rukun, tapi Imam Hanafi bilang wajib? Nah, dalam mazhab Hanafi, rukun dan wajib itu beda. Kalau rukun tidak dikerjakan membuat batal sholat, tapi kalau wajib tidak dikerjakan tidak membatalkan sholat, tapi berdosa yang meninggalkannya. Nah, dalam mazhab Hanafi, Al-Fatihah bukan rukun, tapi wajib dibaca. Kalau tidak dibaca, berdosa, tapi sholatnya tidak batal. Nah, begini. Makanya kemarin ada dari ikhwan kita yang bertanya, apa hukumnya makmum baca doa iftitah sedangkan makmum baca imam baca Al-Fatihah? Dalam mazhab kita, selagi dia makmum, seorang makmum itu bisa menyusul Al-Fatihah sehingga dia bisa selesaikan sebelum imam ruku, maka baca doa iftitah silakan. Misal kita masuk ke dalam masjid, kita terlambat, ternyata imam sudah selesai baca Al-Fatihah, baca surahnya Yasin atau Waqiah, tentu panjang jelasnya, atau An-Naba boleh. Nah, panjang itu jelasnya. Maka boleh kita baca doa iftitah, boleh, dapat pahala. Lalu habisnya baca Al-Fatihah. Kenapa begitu? Karena kita bakal menyangka bahwasanya imam ini baca surahnya panjang, sehingga kita bisa terkejar menyelesaikan Al-Fatihah sebelum imam ruku. Nah, tapi kalau kasus kedua, kita masuk ke dalam masjid, imam baca surah, sudah. Surahnya apa? Ad-Duha. Udahlah, pendek surah Ad-Duha itu. Kita nak baca doa iftitah lagi, tak bakal terkejar kalau nak baca Al-Fatihah. Maka tinggalkan doa iftitah dan langsung baca Al-Fatihah. Seandainya pun imam sudah ruku, dia belum selesai Al-Fatihah, silakan ruku bersama imam, tinggalkan sisanya Al-Fatihah yang belum dibaca.
Baik, begitu kira-kira. Jadi bedanya sekali lagi kita jelaskan. 3 mazhab mengatakan Al-Fatihah rukun. 1 mazhab Hanafi mengatakan Al-Fatihah bukan rukun tapi wajib dibaca. Kalau tidak dibaca, sholat orang tersebut tidak sah. Ya. Baik. Nah, ini sekarang khilaf yang kedua. Wahtalafu aidan halil Fatihah rukunun fi kulli rakaah. Apakah Al-Fatihah itu wajib di setiap rakaat? Nah, ini ada khilaf ulama juga. Ya. Ada khilaf ulama juga. Sagit. Untuk itu masuk. Baik. Apakah Al-Fatihah itu rukun di setiap rakaat? Ini khilaf ulama. Kata Imam Syafi'i dan Imam Hambali, Al-Fatihah rukun fi kulli rakaat. Al-Fatihah itu rukun setiap rakaat. Ya, di hakil imam wal munfarid wal makmum. Mau berjamaah, mau dia imam, mau dia makmum, mau sholat sendirian, maka itu wajib rukun, harus didatangkan di setiap rakaatnya bacaan Al-Fatihah itu. Wahwas sahih, dan ini pendapat yang sahih. Kalau sudah ada pendapat yang sahih, maka nanti ada pendapat lemah, namanya kil. Ya, biasanya di kitab itu wakilah, dikatakan ini, ya dah. Tapi sudah disebutkan pendapat sahih, maka ketahuilah pendapat yang selanjutnya itu lemah. Ya. Akan tetapi indal Malikiyah, dalam mazhab Maliki, artinya kita minimal kalau memang kita bisa paham, alhamdulillah, paham perbedaan pendapat ini. Apa untungnya? Untungnya kita jikalau ketemu saudara-saudara yang dia itu ikut kajian orang mazhab Hanafi, kita tidak menyesatkan, ya dah. Ikut kajian mazhab Maliki, kita tidak menyesatkan, menyalahkan mereka. Nah, itu untungnya kita khilafiyah tentang permasalahan Al-Fatihah. Karena ini permasalahan selalu digaung-gaungkan dengan orang-orang yang mungkin baru ngaji, mungkin yang baru hadir sekali 2 kali kajian dalam mazhab lain, ya, sehingga mereka bingung. Baik. Tapi kalau mazhab Maliki, dihakil imam wal munfarid. Dalam mazhab Maliki wajib rukun setiap rakaat itu bagi imam dan sendiri saja, sholat sendiri. Jadi bagi imam atau orang yang sholat sendirian, wajib dia baca Fatihah di setiap rakaat karena rukun. Apa bedanya dengan mazhab Syafi'i tadi? Mazhab Syafi'i yang mengatakan tiga-tiganya wajib, tiga-tiganya rukun. Bagi imam, makmum, dan orang yang sholat sendirian, wajib dia baca Al-Fatihah setiap rakaat. Jadi mazhab Maliki yang wajib itu cuma 2 saja yang baca Al-Fatihah itu, imam dan orang yang sholat sendirian. Makmum tidak wajib dalam mazhab Maliki. Bagi makmum, apa tugasnya? Saya qara'uha fisirriyah wal ula lahu tarkuha fil jahariyah. Kalau makmum ada perinciannya. Kalau sholat zuhur dan sholat asar, makmum baca tetap, ya, baca Al-Fatihah. Tapi kalau sholat maghrib, isya dan subuh, makmum lebih baik meninggalkan Al-Fatihah. Kenapa? Karena mendengarkan bacaan imam. Nah, itu. Maka nyambungnya, kemarin pertanyaan yang ikhwan kita itu nyambungnya di sini. Ya. Mungkin dia pernah dengar kajian bahwasanya makmum tuh kalau sudah sholat diam deh. Kenapa? Biarlah dengar imam baca. Tidak. Ini pendapat mazhab Maliki. Pendapat mazhab Maliki. Jadi bagi makmum dalam mazhab Maliki, asar dan zuhur baca. Tapi kalau maghrib, isya, subuh diam deh, lebih bagus. Tidak baca Al-Fatihah maksudnya. Tidak baca surah dulu. Bacakan, dengarkan bacaan imam. Baik. Kata Imam Hanafi, al-qiraah lil imam wal munfarid fil awlayain min ghairi takhsisi bil Fatihah. Dalam mazhab Hanafi hampir sama dengan mazhab Maliki, bedanya wajibnya di 2 rakaat pertama saja mazhab Hanafi. Ya. Bagi imam dan munfarid
Orang yang sholat sendirian wajib di 2 rakaat pertama. Tapi kalau rakaat ketiga atau rakaat keempat, 3 wajibnya. Imam sholat sendirian atau yang makmum. Tidak begitu. Wa adamul qira'atil makmum la fi sirriyah wa la fil jahriyah. Subhanallah. Kata mazhab Hanafi, ya. Afwan tadi ana salah ya. Kalau mazhab Hanafi tidak wajib sama sekali makmum baca. Mau di sholat zuhur asar atau yang sholatnya dipelankan, maksudnya zuhur asar. Mau di sholat yang dijaharkan, maghrib, isya, subuh. Jadi makmum tidak wajib baca Al-Fatihah sama sekali. Ya.